Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay tune untuk menunggu konten-konten yang saya bagikan. Semoga bermanfaat bukan hanya untuk saya dan juga panjenengan pribadi, tapi juga bisa teman-teman share videonya dan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Nah, semoga puasanya lancar, sehat selalu. Apa yang disemogakan semoga tersemogakan di tahun ini. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita masih akan belajar tentang seputar bulan Ramadan. Kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang bagaimana hukum menelan air ludah atau air liur ketika berpuasa. Lalu sebelumnya lagi kita juga sudah belajar tentang bagaimana hukumnya berkumur saat berpuasa apabila air tersebut tertelan, kan gitu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang bagaimanakah hukum menangis saat berpuasa. Apakah menangis itu dapat membatalkan puasa? Nah, ada beberapa yang bertanya ke saya terkait dengan sebenarnya menangis itu batalin puasa nggak sih gitu kan. Kalau kita mungkin punya adik atau punya anak yang sedang berpuasa dan kebetulan sedang menangis, biasanya akan bilang begini, udah jangan nangis, kalau nangis nanti puasanya batal loh, kan gitu. Nah, itu hanyalah sebatas kata-kata penyemangat atau sebenarnya memang hukumnya itu batal kalau menangis, kan gitu. Jadi mari kita belajar bareng agar kita tahu hukumnya. Maka ketika kita tahu hukumnya dan melakukan suatu amal perbuatan, maka kita akan mendapatkan pahala gitu. Jadi ada yang bilang bahwa turune wong pinter karo ngamale wong bodoh, maksudnya tidak punya ilmu, iku lebih becek turune wong pinter. Ada yang pernah bilang seperti itu. Maka itu adalah, anggap saja itu sebagai suatu penyemangat untuk kita terus rajin menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Kita itu belajar itu sepanjang hidup, sepanjang hayat. Jadi ketika kita sudah selesai dengan suatu bab, maka ada banyak bab lain yang menunggu kita untuk dipelajari. Maka anggaplah kata-kata teman saya itu sebagai suatu penyemangat untuk kita selalu belajar agar memang apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu benar-benar mendapatkan pahala, karena memang kita tahu dasarnya, kita tahu hukumnya, bukan hanya sekedar nyemsewu maksudnya, atau tiru-tiru, atau hanya sekedar perasaan pribadi. Kan semua amal di dalam kehidupan ini semuanya sudah diatur oleh syariat. Maka alangkah lebih baiknya, dan zaman juga sudah semakin modern, kita bisa dapat ilmu dari mana saja, bahkan dari HP pun kita bisa dapat semuanya, asalkan kita pandai-pandai untuk memfilter yang mana nih yang tepat, yang mana nih yang bisa saya gunakan, yang cocok dengan aliran saya, kan seperti itu. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke bab tentang bagaimanakah hukum menangis saat berpuasa, apakah membatalkan puasa atau tidak, kan seperti itu. Jadi seseorang itu kadang mengalami kejadian yang emosional dan membuat dirinya meneteskan air mata. Tidak peduli itu sedang tidak berpuasa atau sedang berpuasa sekalipun, kalau memang kita sedang mengalami kejadian yang emosional, maka secara otomatis, secara alami, naluriah itu air mata akan mengalir. Nah, kita kan sering bertanya, apakah menangis itu dapat membatalkan puasa? Karena kita tidak bisa mencegah air mata untuk turun ketika kita mengalami guncangan emosional. Bahkan bukan hanya bersedih ya, ketika kita bahagia pun air mata itu bisa tiba-tiba turun dan kita tidak bisa mencegahnya karena itu secara alamiah, kan seperti itu. Nah,
Untuk hal itu, maka dalam berbagai kitab itu dijelaskan secara rinci tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, menangis itu tidak termasuk dari hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, kita bisa lihat dalam kitab Matnu Abi Syuja. Nah, ada beberapa akan saya bacakan. Ada 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah sesuatu yang sampai pada rongga bagian dalam tubuh atau jauf. Jauf itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Maksudnya bagian kepala ya. Masuknya sesuatu ke bagian rongga bagian dalam tubuh atau jauf atau kepala. Jadi jauf itu, saya ulangi, jauf itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ketika masuknya sesuatu melalui rongga mulut dan rongga tenggorokan dalam kepala, maka hal itu membatalkan puasa. Yang kedua, mengobati dengan cara memasukkan sesuatu pada salah satu dari dua jalan, kubul dan dubur. Yang ketiga, muntah secara sengaja. Yang keempat, melakukan hubungan seksual, tentu saja secara sengaja. Maka suami istri yang melakukan hubungan seksual pada bulan puasa, otomatis puasanya batal. Dan juga keluarnya mani sebab bersentuhan kulit. Yang keenam adalah haid, yang ketujuh adalah nifas, yang kedelapan adalah gila, yang kesembilan adalah pingsan di seluruh hari, di sepanjang hari puasa ini pingsan gitu. Dan yang ke-10 adalah murtad. Nah, dari ke-10 itu kita tidak menemukan bahwa menangis itu tercantum dalam ke-10-nya itu. Nah, mengapa menangis itu tidak membatalkan puasa? Nah, salah satu alasan mendasarnya mengapa menangis itu tidak membatalkan puasa, karena mata itu bukanlah termasuk dari jauf. Jauf itu kan rongga mulut dan rongga tenggorokan. Mata itu tidak termasuk dalam bagian rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, serta di dalam mata itu tidak ada saluran yang mengarahkan benda menuju ke tenggorokan, sehingga tidak tergambarkan ketika seseorang menangis terdapat sesuatu yang masuk ke dalam mata menuju arah tenggorokan. Nah, ini bisa dijumpai dalam kitab Raudhah At-Thalibin yang menerangkan bahwa tidak dipermasalahkan bagi orang yang berpuasa untuk bercelak. Bercelak itu memakai celak. Baik ditemukan dalam tenggorokannya itu dari celak tersebut suatu rasa atau tidak, sebab mata tidak termasuk jauf atau bagian dalam tubuh dan tidak ada jalan dari mata menuju ke tenggorokan. Jadi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang berpuasa boleh memakai celak. Kalaupun ini suatu contoh kasus yang mungkin jarang terjadi ya. Kalaupun dari dia memakai celak itu kok ditemukannya celak tersebut ke dalam tenggorokan, baik ada rasanya atau tidak ada rasanya, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada jalan dari mata bisa menuju ke tenggorokan, ke rongga mulut, ke rongga tenggorokan. Jadi hal itu tidak membatalkan puasa. Nah, oleh sebab itu hukumnya menjadi berbeda. Nah, alangkah berbeda hukumnya jika seseorang yang menangis tersebut air matanya masuk ke dalam mulut bercampur dengan air liur, lalu air liur yang bercampur dengan air mata tersebut ditelan sehingga melewati tenggorokan. Maka jika hal itu terjadi, puasanya menjadi batal karena dia telah meminum air matanya. Jika tidak terminum air matanya, berarti tidak batal. Saya ulangi lagi, karena yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu hal yang masuk melewati jauf, melewati tenggorokan, melewati rongga tenggorokan dan rongga mulut gitu. Jadi kalau memang hanya menangis saja itu tidak membatalkan puasa. Nah, teman-teman,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti terdapat segala kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya welcome untuk teman-teman memberikan masukan kritik yang membangun atau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Kadang itu bisa saja yang di otak A yang disampaikan B, kadang nggak sinkron. Jadi saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang memberikan tanggapan-tanggapan untuk saya, sehingga nanti akan tersempurnanya konten yang saya bagikan dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih yang sudah selalu stay tune, dan jangan bosan untuk nunggu konten-konten berikutnya. Kita sinau bareng. Bukan berarti saya ini lebih tahu atau menggurui, itu tidak, karena kita konsepnya itu belajar bareng. Jadi apa yang mungkin saya tahu teman-teman masih belum paham, apa yang mungkin teman-teman sudah paham malah saya tidak tahu. Jadi kita sinau bareng aja, nanti bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.